Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan teman-teman video dari lesson 1 di pertemuan pertama gitu ya, terkait dengan membangun aplikasi pertama kita gitu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang text dan scrolling view gitu ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana penggunaan linear layout dan constraint layout. Sekarang kita masuk ke scrolling view dan text. Konten yang akan kita pelajari terkait dengan text view dan scroll view gitu ya. Jadi terus text view itu sebenarnya sebuah kelas gitu ya, subclass yang akan menampilkan sebuah view pada user interface gitu ya. Nah, di text view sebenarnya itu ada subclass namanya edit text, di mana edit text ini yang berfungsi sebagai editable text. Jadi model inputan gitu ya, inputan teks atau input text yang ada pada Android. Basicnya XML gitu ya, dan dynamically menggunakan Java code gitu ya kalau kita ingin menggunakan. Oke, selanjutnya sebenarnya text view gitu ya dapat kita tulis di XML seperti ini gitu kan ya. Nanti kita akan coba praktikkan, dimana atributnya adalah Android text itu untuk mendisplay atau menampilkan teks gitu ya. Kemudian text color itu warna dari teks sendiri. Text appearance itu adalah tema dari teks, bagaimana menampilkan teksnya gitu ya. Text size terkait dengan ukuran dari teksnya, tentu satuannya SP ya teman-teman. Text style gitu ya, mau mode normal, bold, italic dan seterusnya. Typeface itu terkait dengan jenis fontnya. Line spacing extra terkait dengan space between line-nya, antara barisnya gitu ya, spasi antar barisnya berapa SP gitu ya, dan lain sebagainya yang masih banyak sebenarnya format-format atau atribut yang tersedia di text view gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya scroll view, dimana kita tahu sendiri scroll itu yang menampilkan beberapa view gitu ya. Jadi ketika kita memiliki view yang banyak gitu ya, tidak muat dalam satu frame, satu layout gitu ya, kita membutuhkan scroll view sehingga nanti dia ada fitur untuk melakukan scroll atas, scroll bawah gitu ya, tergantung dari apa yang diinginkan oleh si pengguna. Oke. Scroll view itu merupakan subclass dari frame layout gitu ya. Jadi harus berada dari sisi harus masuk dalam ukuran layout gitu ya. Kalau kita ingin menggunakan horizontal scroll view, berarti ini dia akan melakukan scrolling ke kanan gitu ya. Kalau scroll view ini vertikal, berarti kita menggunakan recycle view gitu ya. Contoh seperti ini layoutnya gitu ya. Oke, kita akan mencoba membuat seperti ini ya teman-teman. Oke, baik, kita melanjutkan saja project yang pada video sebelumnya, dimana tingkat selanjutnya kita akan mencoba kembali membuat sebuah activity baru gitu ya, activity baru yang nanti kita setting scroll view-nya ya. Coba seperti ini saja. Oke, finish gitu ya. Oke. Nah, di bagian ini itu sebenarnya kita mau mencoba menambahkan recycle view gitu ya. Scroll view. Atau bentar, kita ikuti pada bahan tayang yang ada. Berarti kita harus menampilkan text view dulu bagian atas gitu ya. Text view dulu. Ini masuk di relative layout. Coba kita
gunakan relative layout ya. Coba kita akan mencoba menggunakan relative layout. Oke, relatif ada ya, bentar. Kita coba cari dulu di bagian layout itu ya. Oh, memang tidak ada ya. Ini mungkin butuh tema tersendiri ketika kita ingin menggunakan relative layout. Oke, nggak apa-apa. Kita coba saja menggunakan constraint layout, nanti kita atur ya, teman-teman. Sekarang kita coba menggunakan scroll view, gitu ya. Yang mana pengaturannya ini kita tambah di sini, di sini, di sini supaya dia lengket di sebelah ya. Oh ya, sorry. Ini harusnya ada text view di atasnya ya. Text view, kita mau menambahkan text view dulu gitu ya, ke atas ke samping gitu ya, tambah ini juga. Ini nanti kita tambah jadi 24 saja. Ini juga jadi 24. Ini jadi 32 supaya agak ke bawah gitu ya. Oke, kita coba seperti ini supaya dia rata kiri kanan gitu ya. Oke, selanjutnya kita mencoba mengatur warna stylenya lah gitu ya. Stylenya ini kita atur sebagai heading aja ya, text heading. Oke, kita mau mengatur ini text headingnya gitu ya. Kemudian backgroundnya tadi background warna biru ya kalau tidak salah. Coba agak ke biru-biruan gitu ya. Oke, selanjutnya colornya ya. Colornya tadi kalau tidak salah warna putih ya. Bentar, text color. Coba text color. Ini kita coba putih. Oke, mana tadi itu? Text color. Bentar, kok nggak ada? Text color. Sorry, harus diklik dulu ya, baru kita masuk ke text colornya. Text color ini FF aja semua. Oke, selanjutnya mungkin text size-nya kita coba tambahkan. Oke, seperti itu. Kalaupun mau mengatur gitu kan bagian ya itu aja ya. Silahkan ditambahkan apalagi yang mesti diatur. Kalau mau mengatur marginnya sebenarnya ada di sini ya. Coba ya. Margin left gitu ya. Coba 4 dp. 4 dp bisa enggak? Gak bisa ya. Oh sorry, margin startnya 4. Gak berubah ya. Harusnya sih padding ya. Paddingnya kalau mau mengatur di dalamnya ya. Padding star 4 dp gitu.
Gak ngaruh ya. Oh sorry, yang diatur adalah si text view, scroll view-nya. Sorry, kita harus klik dulu ini, kemudian masuk ke pengaturan padding. Harus atur itu dulu, baru masuk ke pengaturan padding. Kita coba 4 dp ya, dia akan maju sedikit demi sedikit. Oke, kalaupun mengatur silahkan mengatur yang lain kalau mau mengatur yang lain. Oke, kemudian kita masukkan judul masih dengan text view-nya gitu ya. Nah, nanti ini kita arah ke atas, samping gitu ya, samping. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa mengarahkan seperti ini gitu ya, sama aja sebenarnya. Oke, nah kita mau mengatur ini di sini mungkin 10 gitu kan, ini ratanya sama. Oke, kemudian mungkin kita mau mengatur paddingnya tadi ya. Paddingnya tadi berapa tuh? Startnya ya 6 dp. Kemudian kita mau mengatur text size-nya, mau naikkan size-nya. Kemudian mau mengatur si apa tadi, text style ya. Coba bold, gitu. Ini judul ya, judul artikel seperti itu. Lalu kita mau menambahkan nih sini, kemudian kita mau mengatur di sini mungkin ya 15 saja supaya ke bawah. Nah, selanjutnya kita mau masukkan teksnya ke dalam view itu, scroll view-nya ya. Sorry, kok linear layout ya. Oke, kita hapus ini. Masukkan text view ke sini. Oke, ini yang terjadi. Kemudian kita coba teksnya itu kita tambahkan ya. Kita mau mencari dulu lorem ipsum gitu ya. Oke, tar dulu, lorem ipsum. Kita mau mengenerate ini lorem ipsumnya seperti ini ya. Oke, kita tambahkan pada text view-nya. Mana tadi teksnya? Ininya ya, ini. Oke, masih mau nambah, kita tambahkan lagi. Kita tambah lagi seperti ini, nanti dia terscroll ya. Oke, karena terlalu padat ke samping kiri kanan, berarti kita coba tambahkan paddingnya ya. Jadi teksnya dipilih dulu, kemudian tambahkan paddingnya supaya ini lebih masuk ke dalam. Coba ya, 25 dp gitu ya. N-nya juga 25 dp. Kemudian tambahkan padding topnya 10 saja, itu kan. Bawahnya juga cukup 15 dp saja ya, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya ini bisa kita running ya, bisa kita running, silahkan di running. Cuman memang teman-teman perlu diketahui bahwa kalau teman-teman melakukan running ke sini, berarti yang pertama kali muncul sebenarnya itu adalah activity main, karena itu yang disetting gitu ya. Coba ya kita lihat dulu.
Oke, sambil ditunggu. Ya, ini ya yang activity main 1 ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman mengubah? Caranya adalah dengan mengatur di manifestnya, gitu ya. Jadi main activity ini intent filter ini yang menjadi launcher ya. Jadi teman-teman harus gitu ya, harus memindahkan ini gitu ya. Kita coba cut dulu, lalu tutup bagian sini gitu ya. Coba kita pindahkan ke ini activity main 3 gitu ya. Oke, lalu kita ubah exported-nya ini jadi true. Ini yang menjadi false. Gitu ya. Kita coba lakukan running lagi. Nah, begitu pula dengan main activity yang kedua ya. Jadi teman-teman mesti mengubah dulu baru bisa melakukan running ke emulator ataukah ke Android-nya teman-teman semuanya. Baik, kita tunggu sejenak. Nah, seperti ini muncul teman-teman, bahwa teman-teman dapat melakukan scrolling ini ke atas ke bawah gitu ya, terkait dengan scroll view tadi yang telah dibuat. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita di video kali ini gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.